Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 21 Juli 2026. Saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai umatku, apakah salahku? Kapan aku membuat susahmu? Jawablah aku. Itulah kata-kata Nabi Mika yang melukiskan kebaikan dibalas dengan kejahatan. Bila kita mengikuti Injil, maka kita hanya dapat mohon, Tuhan, ajarilah kami memahami tanda yang diberikan Yesus Putramu. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Luhur, ingatkanlah kami bahwasanya Engkau sejak semula mengusahakan keselamatan kami. Kiranya berkat sabda Putramu, kami Kau perkenankan ikut serta diselamatkan. Sebab Dialah Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 12 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula anak manusia akan tinggal di dalam rahim ibu 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dialah tanda bagi kita semua sebagai orang-orang yang beriman. Yesus telah memberikan tanda keselamatan, yaitu salib Kristus yang menyelamatkan kita semua. Salib Kristus merupakan penebusan bagi semua orang, saudara-saudari, dan kita mengimaninya dengan menjadi orang Katolik yang baik, menerima sakramen baptis, menjadi murid-murid Tuhan Yesus, dan menjaga iman itu dengan merayakan Ekaristi, santapan rohani, makanan kekuatan hidup kita sebagai orang Kristiani. Sehingga dengan makan
roti sajian surgawi, kita bertumbuh di dalam kedewasaan hidup beriman, yaitu dengan sakramen Krisma. Kita hidup dalam kedewasaan salib, kita hidup dalam kedewasaan pengorbanan, kita hidup dalam kedewasaan untuk terus melayani dengan penuh kasih sayang terhadap orang-orang di sekitar kita. Itulah panggilan kita sebagai orang Katolik, bersembah sujud kepada Tuhan Yesus yang memberikan hidup bagi kita dan mewartakannya untuk semua orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur karena telah Kau beri lambang penebusan dan kebebasan dalam diri Yesus Mesias. Kami mohon, ajarilah kami menghadap dengan rendah hati dan penuh iman dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.